Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih untuk kepercayaannya. Saya boleh memberikan pencerahan kepada jemaat di Gereja Eleos. Terima kasih untuk Ibu Emma. Ibu Emma teman SMA saya dulu di Korea Yesus. Nah, perkenalkan, saya Dr. Lina Puspita Hutasoid. Saya dokter mata yang melayani di Rumah Sakit RSUD di Kota Batu. Pagi ini saya diminta untuk menjelaskan tentang kesehatan pada lansia, tapi nanti saya juga membahas tentang computer vision syndrome karena memang kata Bu Emma ada sebagian juga yang bukan lansia di sini. Oke. Baik, saya mulai slide berikutnya. Jadi saya sering mendapat pertanyaan dari pasien saya yang kebetulan banyak lansianya, ya. Jadi mereka bilang, dokter kenapa kok saya matanya kabur gitu ya? Kenapa gitu? Saya bisa katarak dok, tetangga saya nggak katarak seperti itu ya. Jadi uh, penuaan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Semua orang akan menjadi tua. Ya, sama seperti kulit yang menjadi keriput di usia lanjut, mata juga mengalami kekurangan fungsi, penurunan. Ya, penurunan fungsi yang salah satunya bisa disebabkan oleh katarak seperti itu, atau pada pasien-pasien yang menderita diabetes bisa terkena diabetik retinopati, atau bapak-bapak yang suka merokok nanti akhirnya menderita degenerasi makula. Seperti itu nanti di belakang akan saya bahas. Jadi kenapa sih sekarang jumlah lansia di dunia itu meningkat? Ya, kalau dulu tahun 60-an orang paling usianya tidak sampai 70, 80. Karena apa? Karena dulu pelayanan kesehatan masih sulit terjangkau. Paling zaman dulu dokter yang banyak, mungkin dokter-dokter yang hanya pendidikan dokter yang tidak ada spesialisasi, dan waktu itu masyarakat masih banyak masyarakat yang jauh dari kemakmuran, sehingga penyakit zaman dulu itu banyak penyakit yang sifatnya infeksi. Ya, semakin kita maju, semakin pelayanan kesehatannya maju, penyakitnya berubah. Bukan penyakit karena infeksi, tapi penyakit karena degenerasi. Jadi karena proses pertambahan usia atau penyakit yang memperberat degenerasi seperti penyakit gangguan metabolik, karena sekarang makanan enak-enak ya. Makanan sekarang diciptakan rupa-rupanya banyak. Jadi keinginan untuk makan yang berlebihan itu lagi booming. Orang juga buka-buka kafe gitu ya, makanan minuman sekarang udah nggak melihat baik atau tidak baik, tapi yang penting enak gitu, enak dan menjual. Sehingga penyakit yang berkembang sekarang adalah penyakit, selain penyakit degenerasi, juga penyakit yang mempercepat terjadinya penuaan, seperti penyakit metabolik. Penyakit metabolik itu seperti hipertensi, diabetes, ya kencing manis, seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri itu diperkirakan tahun 2018 itu jumlah lansianya cuma 8,7 sekian persen dari jumlah penduduk. Tapi karena layanan kesehatan semakin baik, sehingga nanti diperkirakan 2030 jumlah lansia kita itu 14%. Nah, berarti kan kalau semakin banyak lansia, berarti memang pemerintah harus memikirkan kembali bagaimana supaya lansia ini walaupun di usianya yang sudah lanjut, mereka tetap produktif. Gitu. Salah satu yang kita di bagian mata yang kita perjuangkan adalah bagaimana di usia lansia mereka tidak mengalami kebutaan seperti itu. Jadi nanti saya akan membahas tentang kebutaan yang sering terjadi pada lansia, supaya kita di sini yang masih sehat matanya sudah tahu cara mencegahnya, dan nanti juga bisa menceritakan kepada tetangga, keluarga yang tidak ada di sini. Oke. Nah, setahun ini
ini diprediksi beberapa tahun lalu bahwa di tahun 2025 ini nanti Indonesia menjadi salah satu dari 5 besar yang lansianya banyak. Jadi itu makanya kenapa kalau Bapak Ibu lihat di berita ya, itu banyak uh, sekarang yang memperjuangkan bagaimana kalau lansia kita itu tetap kita biarkan produktif gitu. Jadi untuk memperjuangkan masa pensiun, gimana kalau lansia itu diperjuangkan tetap produktif bagi yang masih produktif, masih mau bekerja itu lagi diperjuangkan. Semoga uh, ada pencerahan di sini. Slide berikutnya. Nah, tahun 2020 itu BKKBN kita itu mencanangkan 7 dimensi lansia tangguh. Salah satunya adalah tangguh dalam hal spiritual. Kalau spiritual saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini benar-benar memberikan waktunya ya banyak untuk aktif di gereja, di pelayanan. Saya percaya itu. Terus fisik di sini nanti salah satunya akan saya bahas yaitu tentang kesehatan mata ya, terus emosional, intelektual, sosial kemasyarakatan, profesional. Artinya banyak kok lansia yang masih bersedia sebagai tenaga profesional seperti dokter-dokter itu nggak ada batasan usia pensiunnya seperti itu. Terus lingkungan di sini juga diharapkan lansia mengembangkan dirinya, ikut terlibat dalam komunitas ya. Kalau di gereja ada komunitas lansia, komunitas kalau di gereja saya ada sektor-sektor seperti itu ya, tetap aktif. Dan yang paling banyak hadir memang lansia ya, karena mereka memang butuh kehidupan sosial, mereka butuh berada bersama dengan seusianya mereka. Mereka butuh untuk mengekspresikan ide-idenya gitu ya, karena di rumah mungkin nggak ada yang menyalurkan bakat mereka. Jadi semua ini bisa dilakukan kalau fisiknya kuat, fisiknya sehat ya. Dalam hari ini saya akan membahas tentang mata. Kalau matanya kabur, ya otomatis kegiatan semua yang tadi spiritual, emosionalnya akan terganggu. Ya orang tua, kalau pasien saya cerita, kalau ada pasien yang ngantar ke orang tuanya, anaknya suka curhat. Saya sering dimarahi dok. Kenapa? Soalnya dia nyari-nyari barangnya itu nggak kelihatan. Terus katanya kalau pergi ke pasar wes nggak ketok opo-opo. Ngamuk-ngamuk tok gitu ya. Jadi kesehatan mata itu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Penatua ya, bahwa mata itu pelita ya. Kalau matanya nggak bagus ya akhirnya akan mengganggu juga kesehatan mentalnya, itu sudah pasti. Oke, slide berikutnya. Ini kelihatan? Kelihatan ya. Gangguan penglihatan itu gangguan penglihatan pada lansia atau pada umumnya ya, sebenarnya itu dibagi dua garis besar. Ada gangguan penglihatan itu yang dapat dipulihkan. Ada gangguan penglihatan yang tidak dapat dipulihkan tapi dapat dicegah perburukannya. Ya, nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Yang gangguan yang penglihatan yang dapat dipulihkan itu contohnya salah satunya kayak rabun jauh oleh karena memang harus pakai kacamata. Nanti dia dengan kacamata dia bisa melihat dengan terang lagi seperti itu. Gangguan penglihatan yang tidak dapat dipulihkan namun dapat dicegah itu seperti contohnya yang tadi saya bilang degenerasi makula pada orang-orang yang hobinya merokok ya, atau hobinya makan tidak sehat dari sejak mudanya, nanti dia tua akan mengalami degenerasi makula. Nah itu bisa dicegah gitu dengan mengetahui lebih awal, itu nanti bisa menghindari. Jadi ini bentuknya tuh investasi kesehatan jangka panjang supaya nanti hari tuanya bisa tetap produktif karena matanya tetap terang. Berikutnya. Nah ini beberapa gangguan penglihatan pada lansia yang sering ya. Saya tidak bahas yang tidak sering. Yang paling sering itu ya ini ada berapa ini? Ada 6 item ya. Katarak, glaukoma, degenerasi makula terkait usia, retinopati diabetes, presbiopia, mata kering. Nanti akan saya bahas juga tentang radang kelopak mata yang bisa saja terjadi pada lansia.
Berikutnya, nah ini kelihatan ya gambarnya. Ya, katarak itu penyakit yang terjadi karena lensa mata kita. Ada poinnya ini. Ah, ini bisa kelihatan. Kalau saya lihat sini. Ah, ya. Kalau katarak itu adalah kekeruhan pada lensa. Lensanya di sini. Yang di matanya yang ada putih ini di dalam bola mata. Ya itu lensa, lensa mata. Ya jadi kalau katarak itu kekeruhannya di lensa yang warna putih itu ya. Jadi nanti kalau operasi itu operasinya yang diambil lensanya aja. Jadi nggak usah takut. Jadi kalau ada beberapa pasien saya tuh ditakut-takutin tetangganya, katanya gini, ojo kok matanya dipupuk. Nah, bukan ya. Jadi lensa itu bisa diambil ya dengan irisan yang sangat kecil sekali ya 1,75 mm sekecil itu. Dia disedot lalu nanti diganti lensa yang baru. Lensanya juga masukkannya dengan alat yang sangat kecil sehingga nggak di nggak dibeleh matanya ya. Ya kalau yang dibeleh itu ada itu zamannya saya sekolah dulu tekniknya seperti itu gitu ya. Kalau zaman dulu sekali mungkin tahun 70 60 matanya diambil semuanya itu lensanya sama semua diambil jadi nggak bisa diganti lensa. Tapi semakin kesini teknologi operasi katarak itu semakin canggih jadi semakin cepat juga gitu. Jadi nggak usah takut kalau disuruh operasi katarak. Kenapa kok harus operasi katarak? Karena katarak itu seperti buah ya. Buah itu kalau udah matang, mateng dia nggak diambil-ambil, kan dia jatuh, runtuh, ya. Sama kayak katarak. Nah, katarak ini kalau kita lihat ya, ini sayang banget nggak bisa di ini ya. Dia itu kan kayak ada jaring-jaring yang megang ya, jaring seperti tali yang megang itu. Nah, itu kalau dia ketuaan, kataraknya terlalu tua, nggak mau operasi gitu ya, sampai udah mateng, kan dia berat. Semakin dia tua kataraknya dia tuh berat, karena berat jatuh kayak mangga. Mangga kalau udah berat tangkainya sudah busuk dia kan jatuh. Nah jatuhnya itu bikin operasinya tambah ruwet ya karena lensanya jatuh ke merah-merahnya mata ini apa nih ke rongga matanya di belakang itu operasinya lebih sulit. Jadi kalau dokternya lihat gini ini lensanya bu sudah goyang goyang tandanya berarti yang megang lensanya itu sudah ada yang putus. Jadi kalau bisa segera dioperasi jangan ditunda seperti itu ya. Pencegahannya supaya saya nggak mau nih dok saya nanti tua kalau bisa nggak katarak bisa banget ya dengan asupan makanan terus pakai kacamata yang ada anti UV-nya sunglasses jadi kalau kemana-mana naik mobil gitu atau naik motor pakai sunglasses pastikan bahwa lensanya bapak ibu itu memang benar-benar ada anti UV-nya itu bisa terus ya tingkatkan antioksidan di dalam tubuh. Ya, mohon maaf bagi yang merokok ya. Saya kasih tahu di dalam tubuh panjenengan itu banyak radikalnya. Ya, jadi apa-apa nanti ya lebih cepat tuanya daripada yang tidak merokok. Gitu ya. Terus berikutnya, saya di sini aja nggak apa-apa. Supaya ini keluhannya. Keluhannya katarak itu pandangannya berkabut ya silau. Jadi beberapa pasien saya bilang, dokter saya biasanya kalau pulang malam itu dulu enggak apa-apa, sekarang kok silau dokter. Ya, silau sekali itu. Ada juga yang bilang, yang suka membaca, dokter saya biasanya baca Alkitab itu bisa dok. Sekarang kok nggak cocok kacamata saya. Saya periksa kacamatanya ternyata ukurannya udah mentok. Ya, mentok itu istilahnya kalau orang umur 60 tahun itu udah ya plus 3 wes nggak ada lagi yang lebih dari itu. Terus dia bilang saya kok lebih nyaman ya dokter pakai kacamata saya yang lama. Atau saya kok dokter lebih enak kalau baca nggak pakai kacamata. Saya buka kacamatanya. Itu udah tanda-tandanya. Tanda-tanda berarti sudah ada katarak di awal. Ya. Terus ya penurunan tajam penglihatan bisa. Dok, saya kok jauh sekarang nggak kelihatan gitu loh. Kalau bawa kendaraan tuh juga nggak nyaman
gitu ya. Terus ukuran kacamata bupa udah tadi saya bahas, dan ini bervariasi ya, tergantung pada tipe dan ketebalan katarak ya. Kalau di awal-awal katarak biasanya pasiennya tadi ngeluhnya itu cuma silau ya, cuma kayak berkabut, dok seperti ada kotorannya gitu loh mata saya, tak ucek-ucek dokter, juga tetap saya sudah ganti kacamata, baru aja ganti dok berapa bulan yang lalu, sudah tidak cocok lagi. Nah itu sudah mulai tanda-tanda katarak. Nah gambarannya seperti ini ya. Jadi kalau orang normal lihat bunga itu yang di sebelah kiri itu terang, kalau orang katarak lihatnya yang seperti yang di sebelah kanannya berkabut ya. Slide berikutnya. Ya, ini gambaran katarak kalau kita bandingkan sama mata yang normal. Ya, manik hitam yang di tengah itu, manik hitamnya yang di tengah itu yang normal itu dia masih bening ya, beningnya tuh hitam pekat. Ya, itu manik matanya. Tapi kalau orang katarak itu udah ada putih-putihnya itu kalau kita lihat. Dan ini yang kelihatan jelas nih, biasanya kataraknya udah grade yang tinggi ya, 3 4 itu udah langsung kelihatan. Orang awam pun lihat gini, nggak sampean katarak kah? Pasti ngomongnya gitu. Ya, slide berikutnya. Nah, ini glaukoma. Kalau glaukoma ini yang agak sulit ya untuk dikeluhkan oleh pasien di awal. Nah, pasien itu sukanya datang kalau sudah datangnya itu udah istilahnya udah kaset gitu. Karena memang glaukoma itu disebut istilah kedokterannya itu pencuri penglihatan. Jadi dia itu kaburnya nggak langsung kayak katarak. Kalau katarak kan kaburnya di tengah langsung ya. Kalau si glaukoma enggak. Jadi dia kaburnya itu di pinggir dulu. Dari mulai tepi gini. Kayak saya lihat gini, nanti sini gelap gitu. Ya, nanti ya seperti itu. Nah, dia tuh ada dua tipe. Ada yang cokot-cokot sakit, matanya merah. Nah, ini yang masih bisa ditolong sebenarnya. Karena pasiennya pasti nyari dokter mata toh. Tapi kalau yang nggak cokot-cokot, nah itu yang bahaya. Ada yang tipenya nggak cokot-cokot. Jadi tiba-tiba datang, dok, kayak 2 hari yang lalu ada pasien saya. Dok, saya kok lihatnya kayak terowongan ya dok ya. Gitu. Sekitar saya tuh gelap tengah tok yang terang. Saya datang tuh langsung, sudah berapa lama bu? Sudah lama, tapi kok perasaan baru-baru ini aja. Saya periksa, ibu ini sudah lama. Jadi kalau pasien glaukoma tanpa nyeri, nggak ada keluhan cekot-cekot, biasanya datangnya terlambat. Tapi kalau yang datang itu udah langsung cekot-cekot, kita obati, lalu kita antisipasi, kita lakukan, kita kasih obat untuk nurunan tekanan bola matanya, terus kita lakukan operasi untuk melancarkan aliran di dalam matanya, nanti dia bisa kita periksa, kita nilai sarafnya, oh ternyata yang menipis baru sedikit itu masih bisa ditolong. Tapi kalau yang datang tanpa sakit tiba-tiba bilang, dokter pandangan saya sudah kayak terowongan, wah sudah. Ya tinggal kita mempertahankan sisa terowongan yang sedikit itu aja. Oke, nah ini gambarnya ya. Jadi kalau glaukoma tuh kayak hipertensi, tapi kalau hipertensi kan di tekanan pembuluh darah. Kalau glaukoma itu hipertensi tapi di dalam bola mata kita. Bisa bayangkan ya, bola mata kita tuh kayak bola, ada cairannya. Tapi cairannya bukan cairan air mata ya, beda ya. Ada cairan di dalam bola mata kita yang membentuk bola mata kita. Nah, itu cairan yang di dalam itu juga berputar ya. Berputar ngikutin pembuluh darah, nanti masuk dia berputar. Pada orang glaukoma, putarannya itu terganggu ya. Sehingga karena terganggu, karena bola mata kita itu bulat juga kayak balon. Jadi kalau ada cairannya terlalu banyak, itu akan nekan semua organ yang ada di sekitar mata. Ya. Jadi seperti yang ada garis panah yang itu, nah itu tekanannya tinggi sehingga nekan bola matanya kemana-mana, nekan sarafnya yang di tengah itu, sebelah kanan lagi, yang nah sarafnya yang ada bentuk cekungan itu, dia ditekan akhirnya sarafnya itu tipis, itu yang menyebabkan dia melihatnya terangnya nanti cuma di tengah. Tapi kalau sarafnya tambah habis, dia tidak akan melihat apa-apa, gelap ya, melihat cahaya nggak bisa lagi, berarti tandanya dia sudah buta dan permanen.
Glaukoma ini termasuk dari kelainan penurunan tajam penglihatan yang tidak bisa dipulihkan, tapi bisa dicegah progresivitasnya. Jadi kalau kita tahu lebih awal, kita nggak usah putus asa. Wah, kata dokter Lina saya kena glaukoma, saya akan buta. Tidak. Ini adalah penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan, tapi dia bisa dicegah progresivitasnya. Ya, slide berikutnya. Oh ya, sebentar, balik lagi. Ah, glaukoma salah satu penyakit yang diturunkan, ya, untuk glaukoma. Jadi dia ada dua, ada yang primer memang diturunkan, ada yang sekunder. Kalau yang sekunder ini biasanya didapat. Jadi didapat itu seperti contohnya main bulu tangkis, ya, matanya kena glaukoma, kena shuttlecock, matanya berdarah, ya, ada bengkak, tekanan dalam matanya tinggi, itu glaukoma sekunder yang didapat. Itu tidak diturunkan. Tapi kalau orang nggak ada trauma, nggak ada diabetes, terus matanya cekot-cekot, nggak ada riwayat lain, itu adalah yang sifatnya genetik dan bisa diturunkan. Gimana tahunya bahwa saya menderita glaukoma? Kalau kita tahu ada garis vertikal kita ada yang penyakit glaukoma, atau mungkin nggak tahu glaukoma tapi kok jalan suka nabrak-nabrak ya dok gitu ya, kemungkinan glaukoma. Kita harus lakukan pemeriksaan gini, ya, terutama bagi yang muda-muda. Kalau memang ada waktu, kontrol, dok saya, nenek saya ada yang glaukoma, saya coba dilihat saya glaukoma apa enggak, ya, itu untuk pencegahannya. Sama seperti saya, ibu saya glaukoma tapi saya tidak menderita glaukoma karena saya dokter mata, jadi saya cek juga mata saya berkala supaya saya tidak jatuh menjadi penderita glaukoma seperti itu. Berikutnya, ya, ini keluhannya seperti gambar yang di samping ya. Jadi kalau pada glaukoma itu kenapa dibilang pencuri penglihatan ya? Karena begini tadi cara keluhannya. Gelapnya mulai dari pinggir. Nah, kita kan kalau gelap di kita nggak kelihatan objek. Misalnya saya nggak lihat objek ini kalau saya glaukoma. Tapi kita masih merasa karena tengah itu masih terang, kita kan masih bisa noleh gitu. Padahal penglihatan kita yang normal itu adalah walaupun saya melihat lurus, saya masih bisa lihat di sini ada lemari, saya masih bisa lihat di sana ada meja. Itu yang normal. Tapi kalau orang glaukoma, dia udah nggak lihat di sana ada meja yang ada apa? Apanya? Warna putih gitu. Kalau orang normal bisa lihat, tapi kalau orang glaukoma enggak, dan dia nggak sadar, kan masih bisa noleh gitu. Padahal normalnya tanpa menoleh kita harusnya sudah tahu kanan kiri kita tuh ada barangnya. Ya, sakit kepala bisa sampai mual dan muntah, matanya merah biasanya gitu ya. Terus sebelum dia mengeluh sampai muntah-muntah gitu, biasanya suka ngeluh gini, dok, saya tuh kalau lihat lampu tuh nggak enak dok, seperti kayak lihat pelangi dok. Gitu. Itu kita mulai curiga, ya. Terus kalau lanjut ya tunnel vision. Tunnel vision itu seperti saya bilang, lihatnya kayak terowongan, kayak gambar yang di bawah di tengah ini. Yang di tengah itu seperti melihat terowongan. Jadi begitulah orang glaukoma. Yang lebih lanjut lagi yaitu tadi, kalau terowongannya udah hilang ya buta dan permanen sifatnya. Berikutnya, oh ya, sebelum saya membahas diabetik retinopati, kalau glaukoma itu obat-obatannya semua udah di cover BPJS ya, sebagian besar. Jadi terus pemeriksaannya juga ditanggung oleh BPJS. Jadi kita melakukan pemeriksaan, ada alat kami OCT untuk optic nerve, juga ada perimetri Humphrey, itu semua ada di rumah sakit tempat saya bekerja. Jadi itu semua untuk pasien BPJS kita free. Diabetik retinopati. Diabetik retinopati ini merupakan komplikasi dari penyakit diabetes mellitus. Jadi penyakit diabetes itu kan penyakit yang merusak pembuluh darah di semua organ, ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada pembuluh darahnya. Nah, yang bisa dilihat oleh dokter itu pembuluh darah dengan matanya si dokter itu hanya pembuluh darah di dalam mata. Jadi kita bisa lihat, kalau kita lihat di matanya ternyata pembuluh darahnya udah bocor,
biasanya dokter penyakit dalam itu nanya ke dokter mata, ini pasien saya diabetes, dia tolong dilihat diabetik retinopatinya. Nah, di situ kita bisa memberikan informasi kepada dokter penyakit dalam bahwa ini sudah terjadi kebocoran luas. Nah, ya ada gradasinya. Nanti di situ dokter penyakit dalam bisa memprediksi perkiraan pembuluh darah di otak, di jantung, di ginjal, dan di organ lain itu akan sama dengan yang dokter matanya lihat, gitu ya. Jadi kalau pembuluh darahnya sudah di mata sudah bocor, berarti di ginjal dan di organ lain itu sudah pasti bocor. Penata laksanaannya gimana? Kalau sudah bocor, kalau di mata biasanya pasiennya pasti udah mengeluh penglihatannya menurun. Tapi ini termasuk penyakit mata yang tidak bisa dipulihkan, tapi bisa dicegah perburukannya. Diabetik retinopati. Jadi jangan kalau sudah terdiagnosa diabetik retinopati terus pasrah. Ya udahlah, toh nanti jadi buta. Enggak seperti itu. Memang akan buta, tapi mungkin 10-20 tahun lagi. Jadi supaya mencapai supaya dia tidak progresnya tidak 5 tahun terakhir ya, apa yang kita upayakan? Ya penyakit diabetesnya kita kontrol. Slide berikutnya. Ya, ini gambaran keluhan dari penderita diabetes. Jadi dia sering lihat kayak kotor ya, gitu. Pentol-pentol gitu, nggak enak dilihat. Jadi seperti orang itu nggak lengkap, ada kayak hitam-hitamnya gitu, ya. Terus di awal-awal sebelum hitamnya besar seperti itu suka lihat dok, saya suka lihat ada bayangan ada rambut atau ada embun, ada bayangan seperti laler gitu pada orang diabetes gitu. Ya. Oh ya, ada poin penting yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau pada pasien diabetes ya belum ada keluhan matanya belum kabur, itu bukan berarti belum ada kebocoran pembuluh darah. Jadi kalau pasien diabetes itu sudah mengeluh penglihatannya menurun, dokter akan memeriksa apakah penurunannya karena katarak atau karena diabetik retinopati. Kalau karena katarak, oke, masalahnya gampang, katarak dioperasi terang lagi gitu ya. Tapi kita juga harus mempertimbangkan kelainan mata lain pada orang diabetes, yaitu kebocoran pembuluh darah di saraf matanya. Jadi kalau misalnya kebocoran pembuluh darah di saraf matanya itu belum sampai di makula, itu biasanya pasien belum terlalu mengeluh. Beda dengan pasien yang setelah kataraknya diambil, dia baik-baik aja. Padahal dia diabetes. Dok, saya udah operasi katarak kok. Mata saya bagus, bisa terang. Ya oke. Tapi tetap kita lihat saraf retinanya. Karena kalau dia belum mengenai sentral penglihatan, memang pasiennya masih baik-baik aja. Tidak ada keluhan. Setelah operasi katarak bisa terang. Tapi kalau sudah kena sentral penglihatan atau makulanya, ya tetap harus ada penanganan karena operasi katarak sendiri bisa menjadi beban bagi si sentral makula itu, terjadi pembengkakan. Oke, slide berikutnya. Nah, ini tahap awalnya, jadi bisa lihat seperti ini juga ya, ada bayangan hitam mentol-mentol gitu. Ini apa yang bisa dilakukan untuk mencegah supaya si diabetik retinopati ini tidak memburuk atau dia bisa stuck di situ aja gitu loh, jangan progres. Penelitian terbaru di jurnal yang terbaru yang saya baca, rokok itu menempati urutan pertama perburukan dari diabetik retinopati. Kalau dulu zaman saya sekolah itu adalah gula. Gulanya dengan hipertensi, kolesterol itu harus terkontrol. Tapi ternyata sekarang rokok tuh menempati urutan pertama sebagai biang keroknya. Jadi kenapa? Kan pada orang diabetes itu kerusakannya kan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu kan tugasnya mengirim makanan, nutrisi, dan oksigen untuk seluruh organ tubuh kita, sampai sel-sel terkecil kita. Nah,
Kalau si transportnya ini bocor, kalau sampai di tujuan kira-kira yang mau diantar itu masih banyak apa tinggal sedikit? Ya, berarti kan nggak maksimal, kurang nutrisi. Akhirnya sel-selnya cepat mengalami penuaan. Ya, nah gimana? Terus karena si pembuluh darahnya itu udah bocor, udah kurang, ketambahan si rokok. Rokok tuh membawa radikal bebas. Ya, tambah kekurangan oksigen sel-sel kita. Tambah rusak, tambah cepat mengalami kerusakan sel-selnya. Udah aku kekurangan oksigen, kok kamu bawa-bawa lagi si radikal bebas itu gitu. Marah, kalau dia bisa marah, mungkin dia akan bilang seperti itu ya. Oke. Jadi untuk mengontrol kalau Bapak Ibu ada yang keluarganya udah terdiagnosa diabetik retinopati, itu bisa kok dikontrol sehingga dia berhenti. Maksudnya bukan berhenti tapi diperlambat dengan mengontrol tadi kadar gula, tekanan darah, sama kolesterol ya, saya lupa taruh di sini. Kolesterol dan stop merokok. Oke, slide berikutnya. Bisa kelihatan? Kecil banget misalnya ya. Ini degenerasi makula terkait usia. Jadi ini degenerasi makula yang hampir semua orang lansia mungkin mengalami ya, mungkin, tapi ada yang di usia 50 sudah kena, ada yang 60, ada yang pasien saya malah 70, hampir 80 malah nggak kena. Karena mungkin dia sejak muda hidupnya sehat. Saya tanyain, Bapak merokok? Enggak. Bapak aktivitasnya apa? Saya rajin olahraga setiap hari. Sejak saya muda saya olahraga, Dok. Saya jaga makanan saya. Oh ya, berarti benar teorinya ya. Kenyataannya banyak pasien yang tidak mengalami penyakit ini. Ya, ini menjadi penyebab ketiga kebutaan terbanyak. Ini salah satu pasien saya yang paling banyak itu adalah degenerasi makula ini. Jadi itu kerusakan di makula. Makula itu adalah fungsinya sel di retina yang fungsinya untuk melihat sentral. Jadi kayak saya melihat Bapak Ibu ini, saya menggunakan fungsi dari saraf retina saya, makula saya. Tapi kalau saya melihat lurus ke depan, saya bisa melihat tembok-tembok ini tanpa saya harus menoleh, itu adalah fungsi saraf otak nomor 2 saya yang ada di mata. Itu yang pada orang glaukomanya rusak. Kalau pada orang diabetik retinopati dan degenerasi makula, itu yang rusak adalah saraf yang fungsinya untuk melihat tengah ini. Ya, jadi kalau kalau pada orang glaukoma tadi lihatnya seperti terowongan, tengahnya masih terang karena si makulanya masih oke. Ya, kalau pada orang yang degenerasi makula atau AMD, itu yang rusak penglihatan sentralnya dulu. Ya, pencegahannya gimana? Ya, nanti merokok, kelola tekanan darah, gula darahnya, penyakit-penyakit degeneratif ya ini ya, penyakit-penyakit penuaan. Terus konsumsi antioksidan. Oke, berikutnya. Nah, keluhannya gimana? Dia melihatnya seperti ini. Yang sering dikeluhkan tuh, Dok, saya tuh kalau lihat pintu itu kok bengkok ya, Dok ya. Atau saya kalau jalan tuh saya kira ada jeglongan, nggak tahunya nggak gitu. Jadi kadang akhirnya jatuh gitu ya. Karena bergelombang, dia melihat sesuatu tuh semua tuh gelombang gitu. Mukanya orang juga lihat, muka cucunya juga bengkok-bengkok gitu. Makanya jadinya sering marah-marah kadang ya. Karena dikiranya orang itu merengut sama dia, padahal orang lagi smile mungkin ya. Tuh, jadi bengkok-bengkok gitu ya. Dia susah mengenali wajah. Penglihatan bergelombang, sulit melihat di ruang yang dengan cahaya redup. Kalau membaca juga kan susah karena semuanya bengkok-bengkok gitu ya, susah. Udah pakai kacamata, udah ganti-ganti kacamata tetap aja, Dok. Nanti kita periksa makulanya. Kesulitan mengenai wajah. Oke, sudah hafal ya bentuknya seperti itu. Jadi kalau lihat cucu atau lihatnya agak bengkok-bengkok, makanya saya kelainan makula ini. Ya, kita ada alatnya untuk memeriksa, screening pasien dengan kelainan makula. Oke, berikutnya. Nah, ini kayaknya kita nggak harus punya penyakit ya. Kita akan mengalami semuanya ini. Saya juga mengalami. Ya, presbiopia. Jadi, kalau udah lihat ada di gereja, Alkitabnya agak-agak dijauhin. Dan tidak
mau pakai kacamata. Nah, itu tanda-tandanya itu presbiopia. Ya, presbiopia itu menurunnya kemampuan melihat objek yang dekat. Ya, sekarang kan enak ya. Alkitab nggak bisa dibesarkan, pakai Alkitab elektronik, bisa dibesar-besarin. Terus pencegahannya supaya nggak gampang. Maksudnya ya usia 40 itu biasanya mau nggak mau ya memang harus pakai kacamata baca 40-an lah ya. Tapi ada pasien saya sampai umur 50, bahkan tadi saya tahu ibu sampai umur 70 nggak mau ya pakai ya. Ya nggak apa-apa sih, cuma ada cara untuk mengantisipasinya, umpamanya objeknya dibesarkan seperti itu ya. Terus kalau membaca capek ya berhenti, ya lihat jauh gitu ya. Kalau gimana supaya tidak cepat memiliki mata presbiop, ya mulai muda usahakan aktivitasnya jangan depan HP aja gitu loh. Saya suka bilang sama anak saya, walaupun anaknya dokter mata itu handphonenya nggak bisa lepas dia. Ya, saya bilang nanti kamu umur 30 udah pakai kacamata baca, mau dibilang nenek-nenek gitu. Ya kan? Jadi mata tua itu ini saya bilang mata tua ya. Jadi matanya kehilangan kemampuan akomodasi. Kemampuan untuk melihat dekatnya berkurang sehingga perlu diberikan kacamata bantu. Ya, kenapa kok kalau ada ibu-ibu muda datang ke saya nggak mau dok mau gini-gini. Ibu mau cepat tua. Kalau mau cepat tua, kulitnya keriput karena kalau membaca harus ya kan? Ya nggak sih? Kan kalau melihat objek dekat kan diginiin kan. Kalau saya nggak mau. Saya dari dulu makainya umur 38 saya udah pakai kacamata baca karena waktu itu karena mungkin saya dari kecil memang sukanya baca ya jadi saya usia 38 saya udah matanya tua ya. Saya pikir saya lebih bagus pakai cepat karena saya nggak mau kulit saya cepat keriput seperti itu. Itu guyon ya. Ya jadi karena apa? Kalau kita memaksakan membaca tanpa kacamata baca kan kita sakit kepala. Karena sakit kepala jadinya kayak saya jadi malas baca kan kalau saya nggak pakai alat bantu untuk kacamata baca. Sakit kepala itu kan menurunkan produktivitas kita. Akhirnya kita karena sakit kepala udah tidur aja nggak usah ngerjain tugas seperti itu. Jadi supaya nggak mau cepat itu ya kita harus mengistirahatkan mata kita. Mengistirahatkan matanya bagaimana ya? Kalau saya nonton TV atau membaca, saya di dalam ruangan aja scroll-scroll IG umpamanya, berarti tiap 20 menit saya harus istirahat kan mata saya dengan cara melihat jauh. Kalau kita imbangi antara lihat dekatnya dan melihat jauhnya, itu kita memberikan ruang untuk mata kita istirahat. Ya, kalau matanya istirahat, relaksasi, dia nggak akan cepat capek. Oke. Slide berikutnya. Nah, ini gejalanya ya. Jadi kalau baca itu suka kalau lektor di depan kan sering ya kalau nggak pakai kacamata baca ternyata terskip gitu. Ada baris yang terskip nggak kebaca itu tanda-tandanya presbiopia. Atau walaupun sudah pakai kacamata berarti kacamatanya harus di-upgrade ukurannya ya. Nah, mengenai kacamata baca, jadi dia tuh bukan yang sekali diperiksa terus bisa dipakai seumur hidup. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu datang di usia 45 tahun, keluhannya matanya nggak bisa untuk dipakai baca dekat, ya kita kasih ukuran sekitar 125 sampai 1,5. Nah, itu nanti bertambahnya usia, nanti Ibu bilang, kok saya pakai kacamata ini udah nggak nyaman, dokter. Gitu. Ya, harus di-upgrade ukurannya. Itu nanti mentoknya sesuai dengan kemampuan lensa mata. Lensa mata kita itu mentoknya itu +3. Jadi kalau kemampuan lensa mata akomodasinya hilang itu ya di +3 harus diganti +3. Nah, kok nambah dok? Nah ya memang sesuai dengan kemampuan uh, apa akomodasinya bapak ibu. Kalau udah hilang semua ya semuanya itu jumlahnya +3. Biasanya itu di usia 60 tahun. Ya, kalau saya nggak mau pakai kacamata baca. Ya, kalau sudah ada katarak bisa dioperasi. Nanti bilang sama dokternya dok, saya boleh nggak minta lensa yang menurut
multifokal. Jadi saya pakai membacanya nggak usah pakai kacamata, itu bisa. Oke, berikutnya. Nah, ini mata kering. Saya bahas mata kering karena selain pada lansia, juga pada kaum muda itu mata kering itu banyak dikeluhkan ya. Nah, mata kering itu adalah kemampuan mata untuk menghasilkan cukupnya lapisan air mata itu tidak cukup untuk melembabkan mata ya. Kalau pada lansia, oke, memang karena organ-organ kelenjar-kelenjar di kelopak matanya yang membantu untuk memproduksi lapisan air mata itu berkurang gitu ya. Kalau pada anak muda bisa. Kalau anak muda itu bukannya berkurang tapi terganggu oleh karena kebanyakan lihat gadget ya, kurang melihat jauh. Kalau pada anak muda selalu di depan layar, kalau selalu di depan layar gitu kan screen itu jadinya si lapisan air mata yang di bola matanya itu cepat menguap, itu pada anak muda. Terus karena dia ngelihat gadget terus atau nonton terus, matanya kurang berkedip. Kalau mata kurang berkedip berarti sinyal ke otak untuk memproduksi lapisan air mata itu menurun. Itu pada anak muda. Jadi sebenarnya mata kering ini dulu sebelum ada era gadget, sebelum ada era digital, mata kering ini adalah miliknya lansia. Tapi sekarang udah banyak lansia-lansia muda matanya kering karena penggunaan mata yang tidak bijak. Ya. Jadi kalau pada orang tua memang karena struktur kelopak matanya juga belum berkurang elastisitasnya sehingga kemampuannya dia untuk memompa kelenjar yang ada di kelopak mata itu untuk mengeluarkan kayak lapisan lemaknya itu ya, itu berkurang sehingga orang lansia pasti ngeluh, mata saya rasanya panas dokter, perih, berair. Oh ibu kena penyakit mata kering. Loh kok mata kering dok, berair terus. Nah saya kasih tahu ya supaya nanti nggak protesin dokter matanya kalau dibilang mata kering kok mata berair, kok dibilang kering sama dokter itu. Begini ya konsepnya. Jadi lapisan air mata kita itu kan diproduksi gunanya untuk menyelimuti bola mata kita toh. Nah kalau si bola mata itu nggak ada yang nyelimutin, jadi kalau kena angin berair kan. Coba kalau ada di selimutnya, kan nggak berair matanya. Jadi kalau matanya kering, kenapa kok berair ya? Karena matanya jadinya sensitif, telanjang dia. Jadi kena angin, jadinya berbes mili ya. Seperti itu. Sementara lapisan air mata kita tuh ada 3 lapis. Ya, paling dalam itu musin tuh kayak gel. Itu fungsinya diproduksi oleh sel yang kalau kita berkedip dia diproduksi. Jadi kalau kita kurang berkedip, walaupun ada air mata, si gel tadi nggak diproduksi, jadinya nggak nempel kan, matanya jadinya nggak ada yang nyelimutin gitu ya. Makanya seringlah berkedip ya untuk memproduksi musin. Musin itu fungsinya menempel air mata itu di mata kita. Nah, kalau di daerah kelopak mata kita ini ada lemaknya. Lemak itu fungsinya apa? Supaya kalau kita di depan screen ya, atau kita lagi kayak gini, si lemak itu melindungi air mata itu supaya nggak gampang nguap. Ya, makanya rajinlah memasas daerah kelopak matanya. Ini juga untuk bantu supaya si kelenjar lemaknya diproduksi. Ya, ibu-ibu nggak usah malu kalau diolokin endel sama bapak-bapak kalau masas kelopak matanya itu juga membantu supaya karena kan kulit kelopak mata kita ini kan sudah nggak lentur kalau usia-usia kayak saya gitu udah 50 tuh saya merasa kok ini kok agak turun ya, jadi saya masas pakai krim ya, terus dikompres hangat. Kompres hangat kenapa ya, membantu supaya kelenjar si lemak yang ada di kelopak mata ibu-ibu tuh lubangnya kebuka, jadi dia produksi terus nggak tersumbat. Nah, kenapa? Kalau dia tersumbat, nanti kita lihat lagi di slide yang lain berikutnya. Nah, ini caranya ya. Dikompres hangat. Kenapa kok nggak kompres dingin? Nah, saya kasih tahu. Kompres hangat itu membantu membuka
lubang-lubang kelenjar yang mengeluarkan lapisan-lapisan air mata tadi. Ya, terus berkedip fungsinya untuk memproduksi si musin tadi, si gel yang nempelin air mata kita ke bola mata. Ya, kalau air mata kita itu produksinya oleh kelenjar air matanya ada di samping sini. Jangan dipencet-pencet ya, saya sini. Itu airnya. Nah, si air ini, dia tuh lapisan air mata tuh, si air tuh di tengah, si musin itu di bawah, musinnya itu yang nempel di bola mata, si lemak itu paling luar. Jadi si lemak itu produksinya di kelenjar air mata ibu-ibu. Tuh, rajin dimasas, kompres hangat, ya, supaya dia matanya nggak gampang kering, ya. Memang kalau usia lanjut kemampuan mereka memproduksi itu menurun sehingga kita bantu dengan pemberian air mata pengganti artificial tears, ya. Nah, kalau mau cari artificial tears gimana gitu yang bagus? Yang bagus adalah coba Bapak Ibu kalau beli air mata pengganti yang tidak ada pengawetnya, itu bagus, ya. Terus konsumsi makanan kayak omega 3 kayak di apa? Minyak ikan ya, fish oil itu. Terus tidur yang cukup, menghindari asap, ya, mengatur kelembapan udara. Ya, kalau AC sekarang, zaman sekarang AC udah ada pengatur kelembapannya. Nah, mata kering juga bisa menurunkan tajam penglihatan. Jadi beberapa anak muda itu sering mengeluh matanya kabur, kadang kadang terang. Itu bisa juga karena mata kering. Ya. Terus kalau lansia biasanya kalau bangun tidur mata saya tidak bisa dibuka dokter, kelep gitu ya, banyak kotorannya, itu tandanya matanya kering. Oke, lanjutnya. Nah, ini radang kelopak mata saya bahas tidak sedetil yang tadi. Uh, ini ini juga sering terjadi pada lansia. Kalau yang blefaritis seboroik itu ada, kalau pada lansia kan memang kelenjar sebaceusnya yang di kelopak mata itu sering terganggu fungsinya. Ya, karena tersumbat atau karena kurang dibersihkan gitu ya. Sehingga sering ada kotoran. Ibu Bapak Ibu merasa enggak? Ini paling sering loh saya temukan di para lansia. Yang ini, yang blefaritis yang sebelah kiri bawah. Ya. Nah, ini. Itu tuh ada kotoran di dekat bulu matanya itu itu harus rajin dibersihkan. Sebenarnya ini nggak perlu diobati ya. Maksudnya nggak perlu harus sampai, kalau belum parah itu nggak usah harus sampai ke dokter. Rajin aja dibersihkan, kompres hangat, terus dibersihkan, rajin aja dibersihkan. Itu karena memang ada gangguan di kelenjar meibomnya. Jadi kalau pada lansia itu sering terganggu. Ini juga yang menyebabkan matanya tambah kering. Ya. Kalau yang hordeolum itu bintitan ya. Yang hordeolum itu bintitan. Jadi kalau bintitan ini terjadi pada lansia biasanya kita lakukan pemeriksaan gula darah. Apakah pasien ini ada penderita gula darah atau uh, keganasan. Jadi kalau umpamanya ada lansia yang sering menderita bintitan kanan kiri gitu ya, gantian coba dicek gula darahnya. Atau kalau gula darahnya normal, ke dokter mata nanti kita periksakan apakah ini hanya bintitan biasa yang sering terjadi pada anak-anak ataukah ini suatu keganasan. Nanti kita periksakan pemeriksaan patologi anatominya apakah ini jinak atau ganas. Kalau hordeolum pada anak muda kita anggap infeksi. Tapi kalau ada benjolan pada lansia, semuanya kita anggap keganasan sampai dia terbukti bukan ganas. Biasanya itu ya. Jadi jangan bilang dokternya itu dikit-dikit ganas. Nah, memang teorinya semua benjolan pada lansia itu harus kita curigai sebagai keganasan. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengantisipasi kemungkinan diagnosa terburuknya. Gunanya supaya nanti kita nggak terlambat mendiagnosa, gitu ya. Jadi bukan dokter nakut-nakutin ya Bapak Ibu ya. Oke, yang di atas itu trichiasis.
Nah, itu tuh bulu matanya nyucuk-nyucuk di bola mata. Ada yang sering ngalamin? Bulu matanya tumbuhnya bukan keluar tapi ke dalam. Ya. Nah, ini biasanya kalau dia nyucuknya di bagian putih mata, pasti pasiennya paling ngeluh gak nyaman gitu ya. Tapi kalau dia nyucuknya di tengah, di bintik hitamnya mata itu ya di bening-bening di kornea, nah itu yang nggak bagus, bisa menyebabkan infeksi. Ya infeksinya nanti nggak diobat-obati, nanti bisa borok di matanya. Ya, jadi untuk seperti ini kita kalau nggak berani nyabutin bulu matanya, ya ke polimata aja nanti kita cabutin. Ya, terus yang terakhir itu herpes zoster ini sering pada lansia. Kenapa? Kan dulu mungkin waktu masih muda kita sering pernah kena cacar ya. Cacar itu kan sekali seumur hidup ya. Tetapi herpes zoster ini adalah dulu kita pernah kena cacar, terus sekarang tubuh kita itu melemah kondisinya, ya melemah sehingga si cacar si virusnya ini, herpesnya ini dia bangun gitu. Nah, kalau dia tuh bangun, dia nggak akan menyerang seluruh tubuh lagi, dia hanya menyerang saraf tertentu. Nah, tergantung dari locus minoris atau organ apa di bagian tubuh ibu yang paling paling rentan, nanti dia di situ tumbuh. Bisa di punggung, ya ada yang kadang di leher aja gitu, ada yang di sisi salah satu sisi aja. Jadi kalau si herpes zoster itu dia nggak pernah dua sisi, selalu satu sisi. Nah, yang di mata yang sering terjadi adalah herpes zoster oftalmic. Jadi nanti pentol-pentolnya yang cacar itu tumbuhnya di daerah sekitar mata, kelopak mata. Nah, kalau dia udah kena sampai di hidung, ada bintik-bintik cacarnya di hidung, itu pertanda bahwa si bola matanya juga udah terinfeksi. Jadi ke dokter mata, ya. Karena kalau dia sudah terinfeksi kena ke bola mata, kena ke bola mata, nanti efek sampingnya kalau nggak diatasi itu bisa menyebabkan kebutaan. Jadi kalau ada keluarga, kenalan, tetangga yang kena herpes di daerah mata, coba suruh selain ke dokter umum, suruh ke dokter mata karena kita akan lihat apakah matanya kena. Kalau matanya kena, kita kasih obat. Tapi kalau sudah kena terus dibiarin biasanya ada dampak ke depannya. Kerusakannya lebih lanjut, bisa terjadi glaukoma, katarak gitu ya, atau kebutaan.